Sore guys, ketemu lagi di podcast Hari Esok Vlog pulang kerja episode 29 April 2025. Apa kabar guys sore ini? Baru aja turun dari flyover Karet menuju Penjernihan. Kayaknya sih udah mulai padat nih. JPO-nya keren ya sekarang. JPO, jembatan penyeberangan orang. JPO tuh ini guys, kalau kayak yang ada MRT-nya gitu, ada ini, ada liftnya buat disabilitas, ibu hamil gitu. Bagus sih, dipikirkan gitu ya. Cuman emang orang kita tuh hobinya nyolong sih. Besi-besi di JPO juga dicolongin gitu ya. Dan gobloknya lagi ada aja yang beli gitu. Kan kalau nyolong doang gak ada yang beli pasti gak akan diambil juga kan. Bikin bahaya jadinya gitu. Nyebrang jadi insecure ya kan. Platnya itu kendor-kendor, dibawa mobil lewat ya kan. Kalau jeblos jatuh ke bawah, ketabrak, meninggal. Emang lah. Harusnya orang-orang yang ini, orang-orang yang nyolong-nyolong besi gitu ya, nyolong besi penyeberangan gitu, hukumannya berat gitu. Karena bahaya banget. Kalau bener jembatannya roboh gitu ya, atau apa namanya, orang menyebabkan orang itu celaka gitu, fatality jadinya.
heboh juga tuh ini besi-besi di jembatan di dekat stadion JIS tuh dicuri, tapi udah ketangkep sih orangnya, tapi yang 2 masih buron. Ada 400 lembar plat kalau nggak salah. Gila ya, kok bisa nggak ketahuan ya? Dan gue bingungnya lagi tuh, kok besinya tuh kan nempel di jembatan ya, ada proses ngelepasinnya gitu. Aduh, ada aja lah kejadian di negeri Konoha ini ya kan. Nah gini nih guys, gue paling serem nih di bawah di sebelah truk kayak gini nih. Pengennya cepet-cepet ngelewatin aja. Enggak, apakah maksud gue kayak besi gitu? Kan nggak mungkin dong dia pasang di dengan kondisi itu mudah diambil gitu kan, kayaknya nggak mungkin lah gitu kan. Apalagi untuk jembatan yang dilalui kendaraan kan itu melibatkan baut-baut yang besar gitu ya. Aneh kalau sampai kecolong gitu, kecuali memang dia udah ketika dia bangun gitu ya, itu ya mungkin pemasangannya nggak proper gitu ya, atau ada besi yang belum terpasang gitu ya, itu lain lagi. Berarti emang mungkin ada unsur kelalaian lah kalau emang belum terpasang ya, kelalaian si pemilik proyek gitu sehingga materialnya dicuri. Tapi kalau misalnya udah kepasang terus dicuri, emang bisa ya? Maksudnya dengan kondisi tanpa merusak gitu, harusnya kan nggak gampang lah. Dan emang harusnya ini ya, menadah barang curian tuh hukumnya 2 kali gitu, 2 kali lebih berat biar orang tuh kapok gitu. Nada barang curian ya harusnya emang sebelum nerima barang yang mau dibeli itu nanya dulu dapat dari mana gitu ya kan. Masa sekarang lo ada orang tiba-tiba dia jual lembaran, lo tetangga lo lah sehari-hari dia ngojek ya kan, sehari-hari dia ngojek nih atau jualan gorengan, tiba-tiba dia bawa plat baja, bang bayarin bang plat baja saya. Kan aneh ya. Lebih gobloknya lagi yang bayar berapa bang. Aduh. Karena orang orang nyolong itu ya, tau gak lo, orang nyolong itu yang penting barangnya jadi duit. Karena kalau barangnya nggak jadi duit tuh KPI dia nggak tercapai. Misalnya nih contoh, jual motor NMAX misalnya ya kan, baru nyolong nih motor NMAX ya kan, dijual misalnya 3 juta 2 juta ya, emang begitu dijual dengan harga sekenanya. Dijual plat ya kan, plat setengah plat 5 mili gitu ya, dijual, bang bayarin plat saya bang, padahal dia sehari-hari ngojek, sehari tukang gorengan gitu ya. Guys, gua turunin dulu kamera guys ya, soalnya ada polisi di depan, ntar gue ditilang lagi. Sorry. Aneh kan emang.
dan dibayarin pula gitu. Maksud gua kan lu nggak ada keperluannya lu harus beli plat apa namanya, plat baja gitu ya kan, plat besi. Buat apa juga kan? Ya udah nih bang, 200 mau nggak gitu. Terus masa mau dipamerin sama istrinya kan, mah aku dapat plat murah nih. Buat apa juga gitu. Karena apa ya, gue nggak ngelihat plat baja gitu ya, plat besi itu. Polisi sebelah kanan. Plat besi itu dipakai untuk rumah tangga gitu, baik untuk bangunannya maupun untuk pokoknya untuk kebutuhan yang lain. Apa coba, mungkin bisa buat pagar, tapi plat baja tuh berat. Dan lu nggak bisa main apa ya, pasang gitu aja pondasi apa segala macem gitu kan, lucu lah ya. Oke, gue naikin lagi guys. Oke, sorry, pelan-pelan. Males ngedit soalnya, biarilah apa adanya aja. Semuanya dicuri kan. Sling baja jembatan, plat baja jembatan ya kan. Aduh, orang Indonesia ini. Dari hal-hal yang sepele gitu, apa namanya, nggak usah ngambil yang bukan miliknya, udah gitu doang. Lo nemu dompet, balikin sama isi-isinya ya kan. Gue udah pernah cerita tuh, gue nemu laptop, gue nemu uang ya kan. Dan sebenarnya kalau kita punya apa ya, mentality kayak gitu, lama-kelamaan reputasi kita juga akan dikenal luas gitu. Kayak misalnya contoh di Jepang atau Singapura gitu ya, kalau lu kehilangan barang tuh lu pasti balik gitu. Itu luar biasa sih. Kenapa kita nggak bisa kayak gitu? Walaupun sebenarnya kalau mereka mungkin memang karena apa, pendapatan per kapitanya udah lebih tinggi gitu ya, mungkin orang-orangnya nemu 200.000 mah buat apa gitu ya kan, balikin aja ya kan. Kalau kita 200.000 buat nyambung hidup guys, 4 kali makan lebih, bisa seminggu itu.
sebelah kiri ini mau dibikin apa lagi guys ya? Bangunan gedung baru. Wah, nggak kebaca lagi. Mau dibikin apa? Mall kali ya? Lihat guys, sebelah kiri antrian omprengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 mobil. Mantap. Enak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waduh. 7. Sekarang jam setengah 6. Jam 6, jam setengah 7 lah. Mulai rame kan. Lumayan 6 orang kali 8.000, 48.000 buat bensin nih kan. Kalau berangkatnya 48.000 lagi 90.000 sehari. 26 hari coba. Aduh, mantap. Lu denger ini nggak guys? Ini yang lagi viral juga nih. Ada siswa namanya Aura Cinta. Dia debat sama Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Ya kan? Jadi dia nih rumahnya di bantaran sungai guys. Rumahnya di bantaran sungai. Nah rumahnya ini kena gusur. Sekarang dia ngontrak nih. Terus dia debat sama Deddy Mulyadi. Debatnya apa coba? Nah Deddy Mulyadi itu kan menghimbau ya, melarang adanya selebrasi perpisahan gitu untuk sekolah-sekolah negeri. Nah dia ini protes, ya kan?
Kenapa dilarang pak, dia bilang gitu. Dia nggak setuju karena dia pengen ikut perpisahan. Dia pengen ikut perpisahan, padahal ya perpisahan itu kan ada biayanya. Maksudnya Dedi kan gitu ya, prioritas lah ya. Ada biayanya, dan biayanya tuh nggak murah gitu. Nah si anak ini kondisinya sekarang nih, rumah aja ngontrak gitu. Ibunya juga ibunya dukung anaknya coba. Dia bilang, ya anaknya bilang, ya nggak apa-apa pak, ini kan buat kenang-kenangan gitu. Ya ya emang bener sih buat kenang-kenangan gitu. Cuman ya nggak perlu mendebat gubernur juga sih gitu kan. Jadi kelihatan apa lah ya, ya jadi dibully netizen kan, kayak nggak punya prioritas, malah makin dibully. Maksudnya ya maaf ngomong ya, dia kan namanya rumah aja nggak punya gitu kan, sampai dikatain miskin gitu kan, tapi masih mau bergaya gitu kalau kata netizen ya kan. Lo rumah aja nggak punya, kontrak ya kan, masih mau bergaya ikut perisahan gitu. Maksud gua hal kayak gitu tuh nggak usah didebat lah. Perpisahan ya kalau misalnya ini ya antar siswa aja ya kan. Kan apa sih yang namanya perpisahan, kayak prom night, perpisahan gitu kan, yang nggak harus yang gede-gedean gitu ya, terus biayanya juga mahal, acara ini kan gitu, nggak harus kayak gitu gitu ya, menyesuaikan aja. Tetap ini kok, tetap seru juga, dan tetap apa namanya, memorable lah, walaupun dirayakan secara sederhana gitu. Dan nggak, maksud gue kalau udah gubernur yang ngomong, iyain aja dulu gitu. Apalagi lu bukan ya, dalam hal ini nggak punya landasan argumen yang kuat lah. Maksudnya Pak Gubernur, dan ternyata ibu-ibu murid yang lain itu mendukung gubernurnya. Aduh kocak banget dah. Jadi pas Pak Gubernurnya voting gitu ya, ibu yang lain setuju nggak? Setuju pak, ya kan. Aduh, jadi dia sendiri itu kan makin dibully ya. Aduh. Ya nggak usah, maksudnya nggak usah menyatakan itu secara frontal gitu loh di depan gubernurnya. Ya makin di kunyah lah sama Pak Dedi ya kan, gitu loh. Karena Pak Dedi sifatnya mewakili apa ya, keresahan banyak orang tua gitu, yang istilahnya ya memang buat perpisahan tuh kan biayanya nggak kecil lah gitu kan ya. 200.000, 300.000 itu buat sebagian orang besar gitu ya. Kalau maksudnya kalau mau mengadakan ya adakan sendiri aja gitu, dan mungkin subsidi silang gitu ya. Intinya kalau lu sekolah di sekolah negeri, kepala daerahnya udah mengeluarkan kebijakan yang nggak bisa di inilah. Apalagi apa namanya, argumennya cuma biar ada kenang-kenangan, ya elah. Tapi patut diacungi jempol sih keberaniannya dia untuk, ya dia kan pasti ini ya, apa namanya, mewakili beberapa anak yang kira-kira punya pendapat yang sama juga dengan dia gitu, dan dia cukup berani gitu mengemukakan pendapat. Untuk anak yang masih belum kuliah gitu ya, baru mengenyam pendidikan
mungkin SMP atau SMA sih ya cukup berani sih gitu loh. Cukup berani. Terus ternyata dia ini guys, bukan pertama kalinya tampil di media lah, dalam hal ini TV gitu ya. Dia ternyata sebelumnya pernah jadi figuran gitu ya. Terus pernah jadi bintang iklan pinjol. Nah lo bayangin deh. Ya nggak apa-apa sih, itu bagus buat dia gitu loh. Cuman artinya sebenarnya nih anak reputasinya udah cukup bagus kalau dia bisa mengarahkan gitu ya, kreatif, mungkin jadi konten kreator gitu ke arah yang lebih positif ya. Cuman ya belum beruntung aja gitu. Yang jadi pertanyaan ya itu rumahnya di bantaran sungai digusur, terus dia ngontrak. Iya. Ya kita nggak tahu sebenarnya kondisinya kayak apa ya. Jadi nggak bisa ngejudge juga sih. Tapi salut lah dia memperjuangkan aspirasinya sampai itu. Ini loh apa namanya, dia udah tahu kalau dia tuh akan viral gitu dengan mendebat Pak Deddy dengan di usianya yang masih muda gitu. Dia akan viral tuh dia tahu. Ya mungkin itu juga tujuannya dia gitu. Salut sih. Jadi nggak semuanya yang dibully netizen tuh mungkin objektifnya dia tercapai dan dia mungkin dianggap hero buat sebagian teman-temannya yang punya pemikiran yang sama dengan dia gitu ya. Namanya aura cinta. Gaya ngomongnya tuh udah kayak orang dewasa banget loh. Padahal orang anaknya juga kecil gitu ya kan. Terus pas ngomong dia bilang, mohon maaf ya Pak, mohon izin, dia bilang gitu. Itu udah oke sih, nggak songong ya kan. Cuman ya mungkin ya emang di umur segitu belum bisa ya berpikir apa skala prioritas tuh belum bisa gitu. BP itu mana ya plat BP itu? DA tuh Banjarmasin, BP tuh wilayah timur kayaknya ya. Lombok apa ya? Coba kalau ada patwal gitu ya, ada apa namanya, ada strobo, ada orang pakai strobo lewat belakang kita, anggota DPR, anggota atau menteri, presiden, semua lah, udah nggak jelas siapa yang pakai ya kan. Setiap yang ngasih jalan tuh ini ya, pajaknya dikurangin gitu. Aduh, gua kasih jalan lebar-lebar. Cuman dapat jempol doang guys, ngasih jalan orang yang dikawal itu. Tiap hari dapat jempol, kadang ada jempol, kadang enggak. Minimal plat nomor kita Pak, dicatat Pak. Kasih ke Dirjen Pajak, Pak ini Pak PPh-nya dikurangin 10% doang setahun karena sering ngasih kita jalan kan gitu ya kan. Seneng jadi kita.
udah mintanya maksa ya kan, dikasih juga kita nggak dapet apa-apa. Kayaknya EV yang cukup mendominasi selain BYD kayaknya Chery ya guys ya. Gue belum denger showroomnya Chery tutup sih, tapi showroomnya Neta udah ada yang cukup. Neta di Kelapa Gading tutup. Emang nggak banyak yang pakai juga sih Neta, kurang populer lah. MG lumayan banyak, MG. Banyak banget truk mogok guys. Kamu miskin nggak? Iya. Miskin. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, kalau harus ada perpisahan. Ya kan kamu merasa miskin. Sampai ditanya tau gak? Si Aura Cinta ini sampai ditanya, sampai Pak Deddy tuh gemes, dia nanya, kamu miskin nggak? Iya dia Bukan bilang. kebijakan saya, itu kebijakan Jepang. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung. Jangan dihapus, Pak. Nggak semuanya orang tuh bisa terima. Terus kalau misalkan kayak sudah dihapus, terus misalnya bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin atau enggak? Bukan minta pajak, saya bantu miskin. Tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin banget masa sudah pengeluaran di muka, gunakan yang pasti bisnis. Aduh, Nggak punya, tinggal di bantaran sungai. kata-kata miskin tuh Itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus. nggak selayaknya tuh digunakan dalam diskusi dengan orang yang Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang orang yang saya. apa ya, Saya miskin. orang yang Terus mampu bayar Ya nggak? kamu miskin nggak? tuh, Miskin. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, kalau harus ada perpisahan. Ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin? Gini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya bukannya menolak kebijakan Bapak. Saya Itu bukan kebijakan saya, itu kebijakan Jepang. iya, maksudnya apapun itu saya mendukung. Jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang tuh kan bisa terima. Terus kalau misalkan kayak sudah dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalikin minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin. aduh, nih. Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar Ya nggak? kamu miskin nggak? Iya. Miskin. Emang. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, kalau harus ada perpisahan. Ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin? Gini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Ya gitu guys. Denial kalau dirinya miskin. Tapi ini ya,
emang di kita tuh banyak orang denial kalau dirinya tuh miskin. Contohnya yang ini satu, ya kan. Terus yang kedua nih, lo tau nggak? Lo pasti tahu lah. Menjelang Lebaran kemarin muncul usaha-usaha yang aneh-aneh. Salah satunya apa? Persewaan iPhone. Coba. Bisnis yang bahkan pencipta iPhone itu sendiri nggak kepikiran gitu kalau iPhone tuh direntalin. Gila, iya kan? Jadi orang 100.000 per hari untuk di acknowledge kalau dia tuh punya iPhone. Gila. Dan dia kan pasti nyewanya tuh kan untuk ketika dirinya itu terekspos oleh orang banyak kan, ketemuan sama teman-temannya. Nggak mungkin kalau dia pakai cuman buat di rumah doang, pasti untuk dipamerin, ya kan, karena benefitnya buat dia lebih banyak. Itu salah satunya. Denial kalau dia tuh miskin, kalau dia tuh nggak punya iPhone. Terus dia nyewa iPhone, ya kan, dipakai pas hari pertama Lebaran, hari kedua Lebaran, ya kan, hari ketiga udah dibalikin. Dan angpau Lebarannya habis buat bayar sewa iPhone-nya, ya kan. Gila kan. Tuh laku banget loh. Gitu guys. Kalau dulu, sekarang tuh udah apa ya, simbol-simbol kemewahan kan gitu ya. Makin lama tuh makin ke hal-hal yang makin kecil gitu, iPhone gitu kan. Kalau dulu kan simbol-simbol kemewahan tuh motor, mobil, ya kan. Lihat guys sebelah kiri, transportasi yang semakin jarang kita lihat, bis ALS antar lintas Sumatera. Ini dari 30 tahun yang lalu ya begini, ini bisnya gila lah guys. Lo bisa 48 jam di dalam mobil itu. Dan dari Medan sampai mana tuh nggak tahu dah. Sampai Jogja sampai Bandung tuh. Sampai Surabaya. Dan goks banget loh. Tapi itu yang paling masuk akal gitu. Lo naik kapal laut murah tapi lama, sampainya bisa seminggu, ya kan. Naik pesawat mahal. Udah paling bener naik bis itu, ALS. Di hari kedua udah nggak jelas tuh dalamnya baunya apa. Ntar gue ceritain pengalaman gue naik bis guys. Gue mau balik dulu ke tema yang tadi. Iya, dulu simbol-simbol kemewahan tuh mobil, ya kan. Makanya dulu orang pas mau Lebaran tuh ngerental mobil, beli mobil, ambil DP kecil, ya kan. Ambil DP kecil, terus Lebarannya udah lewat, bayar cicilan kedua, ya kan, udah dipakai kemana-mana tuh mobil. Pas ketiga aja udah nggak di ini lagi, udah nggak dicicil lagi. Gila top banget loh itu. Udah nggak dicicil lagi. Habis itu disita kan sama leasing. Nggak apa-apa. DP 5 juta, ya kan. Cicilan 5 juta lagi misalnya. DP 8 juta lah. Kemarin tahun lalu temen gue ada tuh yang DP murah 8 juta, Avanza Veloz manual. Bukan Avanza Veloz, Avanza yang baru
DP 8 juta, cicilannya kalau nggak salah 5,3. 5,3. Mantul banget gak? Lu make sebulan pol-polan ya kan? Lah daripada lu nyewa sehari 500.000, 5 juta cuma dapat 10 hari. Lu ini 5,3 sebulan. Cakep gak tuh? Habis itu disita udah. Itu pun sebenarnya kalau misalnya dia nunggak cicilannya bulan kedua gitu belum diambil tuh. Bulan ketiga biasanya. Gila ya orang-orang ini ya. Gokil sih. Gua tidak di level. Abis itu ini kan, apa namanya? Kalau diambil tuh cicilannya ya, dia di blacklist di BI. Di blacklist, ya kan? Gitu. Habis itu mungkin dia nggak akan di approve lagi kalau apa namanya, kalau minjem duit di bank lagi. Ambulan guys, ambulan, kita harus minggir. Kita di blacklist tuh kalau nggak bayar cicilan ya kan. Ngaco gue bilang. Soal si Aura Cinta ini. Random banget sih dia ini. Aduh. Terus ada lagi guys, kejadian kocak. Gila ya. Bahaya banget nih. Kotoran sapi tumpah di Brastagi. Kejadian tak terduga saat hari raya kedua di Sumut. Jadi lebaran hari kedua ada truk bawa kotoran sapi. Pas tanjakan tumpah. Anjir, ngeri banget. Kalau yang naik mobil masih mending ya. Naik motor coba kecepretan kotor. Aduh, kebayang sih gue nih. Aduh. Pada hari kedua Idul Fitri 2025, suasana di Brastagi, sebuah kota wisata yang terletak di kaki Gunung Sinabung, berubah tak terduga. Kota yang biasanya ramai yang wisatawan
Kali ini dikejutkan dengan sebuah insiden yang cukup menggelikan namun menyedihkan bagi sebagian orang. Kotoran sapi tumpah di tengah jalan utama, coba. Jadi truk yang bawa kotoran ini pintu belakangnya kebuka. Pas ditanjakan lagi ya kan. Kejadian ini terjadi saat banyak keluarga sedang melakukan perjalanan untuk bersilaturahmi. Aduh. Aduh. Kocak, kocak. Ada aja ya guys ya kejadian di negara kita ini gitu. Di negara Indonesia Raya tercinta. Jadi ini guys, ada terdakwa korupsi PT Timah. Dia tuh udah divonis penjara dan ini dihukum untuk membayar uang pengganti 4,5 T. Gila. Jika tak dibayar, nggak mungkin sih. Maksudnya nggak mungkin, nggak logis juga sih ini. Masa orang suruh bayar 4,5 T nih, ya kan? Terus kalau nggak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan 10 tahun. Ya orang pasti mikir, mending gue dikurung 10 tahun, ya kan? Belum nanti dapat remisi setahun, lebaran ke depan dapat remisi lagi setahun lagi, jatuhnya cuma 5 tahun. Tapi dia meninggal.
Summarecon Serpong nih. Bangun perumahan terus. Gila, lahannya itu luas banget sih. Kalau di Serpong nih ini guys, kalau kalian ke perumahannya gitu ya, ruko-rukonya tuh rame terus gitu. Jadi daerah komersilnya tuh terjaga gitu. Kalau di peak kan kemarin sempat ada isu ya, kalau beberapa area komersilnya tuh sekarang udah sepi gitu. Jadi ya mungkin pengusaha-pengusahanya banyak yang tutup juga gitu, karena nggak laku apa segala macam. Tapi kalau di Serpong nih ya sampai sekarang sih dimanapun ruko-ruko Serpong gitu ya, di Serpong itu ya rame loh, gila. Tapi emang gua akuin makanannya oke sih, enak-enak gitu ya, unik-unik sih makanannya. Tapi nggak tahu sih ya kalau setahun 2 tahun ke depan apakah masih rame. Tapi yang jelas yang di Boulevardnya aja itu 5 tahun terakhir lebih konsisten sih. Artinya konsisten tuh toko-tokonya yang buka juga masih sama. Artinya kan sebenarnya sambutan customernya cukup bagus lah ya, sehingga tokonya ini bisa bertahan gitu. Tapi daerah hijaunya tuh semakin sempit ya. Hampir nggak ada gitu. Ya cuma jeda antar perumahan, yang antar klaster lah lebih tepatnya ya kan, yang diisi taman atau jogging track atau ruko yang mungkin itu dijadikan resapan. Jauh di sana itu ini guys, U Residence, apartemen yang dibangun
Lipo Karawaci di sekitar Mall Lipo Supermall. Kalau gue lihat sih kayaknya nggak full terisi ya guys ya. Kelihatan tuh kalau malam tuh banyak lampu yang mati gitu. Banyak lampu yang mati. Terus gue lihat di iklan-iklan juga banyak yang dijual. Tapi emang kalau gue sendiri sih sebenarnya beli apartemen di Lipo nih ya untuk orang kayak kita yang kerja di Jakarta sih bukan pilihan yang tepat ya. Kalau mau beli apartemen ya di Jakarta gitu. Tapi di sini memang banyak expat juga guys, terutama orang Korea yang kerjanya di Cibitung gitu. Dan dari seingat gue di daerah Cikupa atau Bitung ya, bukan Cibitung. Cibitung kan ke arah Kerawang. Di daerah Cikupa sini sampai ke sana ke Citra Indah tuh nggak ada apartemen memang, tapi banyak industri. Mungkin pasarnya itu kali ya harapannya. Cuman kayaknya sambutannya nggak terlalu bagus. Jadi banyak yang kosong. Sisa 89.000. Harus segera ngisi lagi nih gue. Wah, sebelah kiri bis. Wis, udah 1 jam lewat 1 menit. Dan gue juga udah masuk kawasan Lipo Karawaci. Jadi pamit dulu ya guys. Terima kasih udah nemenin gua pulang kerja sore ini ya kan. Mudah-mudahan apa ya guys ya. Karena vlog gue ini tentang kemacetan ya kan. Kalau nemenin lo macet, jadi lo kena macet 2 kali gitu. Ya mudah-mudahan diskusinya ada manfaatnya aja lah ya. Dan mudah-mudahan menghibur. Syukur-syukur menginspirasi. Menginspirasi apa coba? Menginspirasi lo buat bikin vlog kayak gua ya kan. Oke deh, sukses selalu, sehat selalu, makin cuan ya guys. Jangan lupa subscribe podcast Hari Esok, karena gue juga pengen ngerasain dapat play button itu kayak gimana sih ya kan. Sampai ketemu lagi di vlog pulang kerja dan vlog berangkat kerja besok. Thank you guys, jangan lupa subscribe.